Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sudah terhubung dengan Pak Lulu. Selamat pagi Pak Lulu. Salam Pak Lulu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan berbincang mengenai pembinaan iman di Gereja Okumene Rutan kelas 2 Pontianak bersama pengurus gereja Pak Lulu yang akan menyampaikan hal-hal dalam proses pembinaan iman di Gereja Okumene Rutan kelas 2A Pontianak. Salam Pak Lulu, silakan dihidupkan mic-nya Pak. Ya. Baik Pak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana pembinaan iman di Gereja Okumene Rutan kelas 2A Pontianak yang sekarang ini dipercayakan kepada Bapak untuk mengurusnya. Mungkin bisa digambarkan dan dijelaskan kepada para pendengar. Silakan Pak. Selamat pagi. Suara gimana Pak? Bagus ya? Ya, Suaranya. sudah. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kebetulan hari ini tadi sudah ada janji dengan Pak Yakobus bangun terlambat karena maklumlah biasa pagi-pagi begini banyak yang sakit. Kebetulan kawan-kawan juga memang. Baik. Semua tetap sehat. Baik Pak Yakobus, Gereja Okumene yang ada di sini nih, Rutan khususnya Pak ya. Ini kurang lebih 80 orang umat yang ada di sini, baik Kristen maupun Katolik. Kalau Kristen berbagai aliran, tetapi kami coba menyatukan dengan program-program kami. Ya, kebetulan kami memang full, satu minggu itu hampir full, tinggal hanya Senin saja. Baik. Tidak ada kegiatan. Hal ini kami lakukan karena begini, kami melihat adanya, kalau tidak ada kegiatan, itu nanti akan terpengaruh dengan kita yang mungkin masih berbuat dosa, ya kan? Misalnya judi atau apa di sini. Sehingga akhirnya kami sepakat dengan pengurus mencoba membuat kegiatan yang hampir setiap hari, setiap paginya. Ya, baik. Ya, setiap paginya itu. Makanya di sini ini mulai hari Minggu ya, kalau untuk ibadah itu Minggu, Selasa, Kamis dan Sabtu. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi kami buat seperti itu sehingga kegiatan-kegiatan yang kondisi juga. Jadi mungkin ada jelasan dari gereja Kristen, Protestan, kemudian juga dari Gereja Katolik dan juga dari organisasi komunitas Katolik. Jadi mereka hampir tidak pernah ada ruang untuk tidak pergi beribadah di sini. Nah, kemudian juga seperti di belakang saya ini ada perpustakaan. Ya, baik. Perpustakaan ini walaupun hanya buku yang sederhana, tapi puji Tuhan lah ini untuk pada mereka. Maka kami berharap pada teman-teman yang mempunyai buku agama yang bagus, yang tidak terpakai, yang mungkin daripada diletakkan tidak berguna, lebih baik disumbang di sini. Karena kawan-kawan di sini untuk minat bacanya juga cukup. Ini kayaknya sudah dibaca habis. Luar biasa. Nah, kawan-kawan di sini senang dengan membaca juga. Itulah salah satu. Dan kegiatan lainnya adalah kegiatan musik rohani
lagu rohani yang mereka latihan hampir setiap sore. Ya, Iya. walaupun peminatnya sedikit karena memang mereka rata-rata bukan punya bakat menyanyi maupun musik, tapi saya dorong mereka untuk bisa, kalau di Kristen tuh kan ada worship leader Iya. atau pemimpin ibadah, itu mereka kan harus pandai menyanyi dengan lagu-lagu yang ada. Kami siap lengkap Pak di sini. Baik, baik. Bahkan seperti yang dengan Bapak kan kemarin Ya. kita PA-nya pakai live streaming. Ya. Ya, dengan Pak. Ya. Dan itu setiap hari Rabu itu walaupun hanya belasan orang, tapi saya butuh kata mereka yang memahami dan juga artinya berkesan gitu. Iya. Berkesan. Ya. Yang tidak mau datang itu ya mungkin biasanya karena juga ya mungkin kurang sepaham lah, mungkin karena doktrin Katolik kan beda dengan Protestan. Saya ada ingatkan kepada mereka, doktrin itu kita hilangkan karena ini hukum ini. Ya. Seperti seorang pastor atau seorang pendeta belajar Islamologi, ya apakah mereka harus, kan sudah jauh bertentangan. Jadi saya pikir kita nggak bisa seperti itu, kita harus belajar dari kita. Dan bahkan mereka ada terkesan juga, misalnya kalau sembahyang Katolik mereka terkesan karena ada beberapa orang yang di Kristen di kelompok PGI itu dia tuh sembahyangnya kan udah seperti kita juga. Iya, iya. Oh gitu, saya kan tidak tahu. Jadi coba lihat, nah sekarang dia dijalankan Kak, yang mereka yang grup-grup yang dari PGI itu mereka melakukan sembahyang secara seperti apa doktrin dari PGI sendiri. Saya kira seperti itu, sehingga kawan-kawan lebih bersemangat. Itu saya kira mungkin yang ingin saya jelaskan sedikit. Mungkin ada beberapa yang dari diskusi akan kita munculkan. Silakan Pak. Baik, Pak Lulu. Bapak Ibu saudara-saudari para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mungkin banyak bayangan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih bahwa kehidupan di dalam suatu rutan atau istilah kasarnya penjara itu hidupnya keras, pembinaan-pembinaannya keras, tetapi image itu dirubah oleh pemerintah, oleh Rutan Pontianak dengan suatu kekasan. Dan kita tahu bahwa Pak Lulu sendiri adalah warga binaan di tempat tersebut dan sekarang dipercayakan selaku pengurus gereja Okumene Rutan kelas 2A Pontianak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, gereja Okumene Rutan kelas 2A Pontianak ini juga menginisiasi kegiatan bersama dengan Rutan Bengkayang. Nah, bagaimana kegiatan pembinaan ini bisa dapat menggugah Pak Lulu ya? Artinya memberikan kepercayaan kepada ya pemerintah, khususnya untuk para pejabat dan petugas di Rutan Pontianak, dan bisa menginisiasi dengan Rutan Bengkayang. Itu adalah suatu kerjasama yang luar biasa, bisa dikoneksikan walaupun berada di tempat yang terbatas seperti di Rutan Pontianak ini. Silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada para bapak ibu, saudara-saudari terkasih. Kebetulan program di Kemenkumham ini ada program sekolah tinggi teologi. Baik, itu luar biasa sekali ya. Sekolah tinggi teologi ini hanya sampai di 3 ya. Di 2. Nah kemudian beberapa LP dan rutan itu tidak mempunyai fasilitas untuk membuat siaran Zoom atau melalui Zoom. Lalu salah satu yang diberikan fasilitas oleh salah satu organisasi yaitu Yayasan Indonesia Bakti itu adalah termasuklah Rutan Bengkayang, Rutan Mempawah, LPP, kemudian satu lagi. Nah itu loh tidak salah ya. Nah kebetulan kawan-kawan dari Rutan Bengkayangan dulu pernah di sini.
dan kemudian mereka ngajak bergabung. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Maka yang baru bergabung untuk acara bergabung kemarin baru Katekese Katolik dengan PA dari Kristen, lulusan istri yang dari Jakarta. Ya, kami terus terang aja, kalau untuk Zoom ini sudah lama Pak kami bekerjasama. Ya, luar biasa. Bahkan terakhir ini dengan Rutan Kudus. Oh begitu. Ya, baik. Jadi mereka kebetulan hari itu ada ibadah bersama Suster Magdalena, ya. Dan saya salurkan aja bulan mereka di Musibo pas bulan kosong karena mereka menggunakan fasilitas kantor. Kalau di kami ini bukan fasilitas kantor, kami hanya menggunakan kantor saja, tapi fasilitas kami punya semua. Ya. Juga untuk Rutan Megayang juga fasilitas ya internetnya saja. Makanya kami akan mencoba bergabung dengan beberapa LP, tapi kesulitannya adalah memang izin. Iya, betul. Izinnya susah itu izin. Jadi mungkin pelan-pelan saya kira. Kalau di Rutan dengan Rutan Megayang ini karena Rutan Megayang itu sudah tahu gimana caranya di Rutan Pontianak itu bisa eksis gitu. Jadi karena istilahnya kawan-kawan di sini begini ya, di sana diterapkan juga. Yeah. Diterapkan juga. Memang tapi semuanya itu kembali kepada pimpinan. Jadi mungkin pimpinan lah yang mungkin dari pembinaan dari khususnya untuk warga Kristen Katolik di LP atau di Rutan itu menyadari bahwa itu memang diperlukan. Pembinaan itu juga bukan dibayar, mereka tidak dibayar. Yeah. Dan pembinaan itu memang dipentingkan bagi mereka. Saya yakin mereka yang dibina melalui gereja itu walaupun sekian persen akan berubah. Yeah. Banyak bahkan mereka berubah, berjanji mau jadi pendeta itu ada. Kemarin seperti contohnya mereka ada bergabung dengan mengikuti di Yayasan Indonesia yang di Jakarta itu mereka itu menjaring menjadi banyak pendeta. Di Kalimantan Barat ini sudah banyak Pak ya, ada pendeta-pendeta yang dikeluarkan dari Yasin. Iya. Hanya semua. Jadi puji Tuhan lah di sini dengan adanya SDT ini juga membangkitkan mereka untuk belajar dan kemudian akan meneruskan dan apabila memungkinkan dia akan gabung dengan salah satu gereja misalnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi pembinaan itu arahnya itu ke sana semua. Baik. Karena banyak pendeta atau justru mantan penjahat. mantan penjahat yang pernah lama di LP di LP yang dari Jakarta banyak. Yeah. Jadi saya kira ini penting karena pembinaan keagamaan, pembinaan rohani seperti ini membangkitkan mereka untuk berubah dirinya dari yang hitam menjadi abu-abu. Itulah. Jadi seperti itu Pak. Jadi makanya saya sangat suka sekali mendorong mereka untuk membuka gereja ini setiap saat. Ya, memang perlu diawasi karena kalau tidak ada yang mengawasi, ya ini di sini ini bisa saja di gereja ini jadikan tempat lain. Itu yang tidak boleh kita tolerir ya Pak ya. Orang ini kan tidak bisa kita percaya semua. Betul. Macam-macam lah Bapak sudah tahu sendiri. Baik Pak. Saya kira itu. Yang luar biasa ini kan mendapat kepercayaan dari pengelola atau pejabat rutan atau Kemenkumham ya untuk dapat menggunakan fasilitas-fasilitas IT ya. Dan ini kepercayaan ini dibangun bertahun-tahun. Saya tahu bagaimana perjuangan Pak Lulu bersama juga sebelum pengurus-pengurus gereja sebelumnya juga memiliki antusiasme dan program-program yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari di Gereja Okumene Rutan kelas 2 Pontianak ini, kegiatan ini tidak ada jeda ya. 6-7 hari hanya Sabtu Minggu saja ibadah. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
Bahkan Sabtu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terkurikulum secara sistematis. Bahkan sudah ada sekolah tingginya khusus bagi yang beragama Kristen. Sedangkan bagi yang beragama Katolik, kegiatan pembinaan katekese dan juga pendalaman kitab suci yang dilakukan baik oleh penyuluh agama Katolik dan para pastor atau biarawan-biarawati juga konsisten di tempat ini. Nah, bagaimana Bapak menjadwalkan ini, Pak? Ini kan butuh sinergisitas komplek ya. Sedangkan, mohon maaf, Pak Lulu berada di dalam, tetapi mampu untuk menginisiasi ini, membuat program ini menjadi konsisten dan menggunakan fasilitas internet yang ya kalau setiap hari menggunakan ini kan pasti ya harus ada dukungan dari pihak rutan. Mungkin bisa dijelaskan. Ya Pak. Jadi kegiatan ini kebetulan didukung sama mereka, didukung dari pihak rutan, dan ini full didukung kepada mereka, nanti dipercayakan kepada saya untuk bisa menghubungi teman-teman khususnya para pendeta. Nah, ini banyak Pak. Jadi dulu Katolik itu hanya dua kali karena memang kesibukan dari mereka. Kemudian ditambah lagi pastor sekarang dari Santa Cecilia. Terus kemudian sekarang ada Pak Yakubus sendiri sebagai melayani. Nah, kemudian ditambah lagi Super Magdalena. Kemarin Pak saya yang masih mungkin Bapak kenal dengan Pak Edi kemarin, Pak Happy ya Pak. Nah itu juga sudah mulai membantu kita untuk pelayanan di sini. Ini seperti apa? Terus kemudian yang Protestan ini malah lebih menggabung-gabung. Mereka banyak mendaftarkan ke saya, tinggal saya pun pusing juga memikirkan banyak itu juga. Nah, makanya saya nggak begitu kesulitan kan, beberapa pendeta menunggu kami memanggilnya. Nah ini, tapi puji Tuhan lah untuk mereka tuh nanti ada gilirannya lah. Baik. Kosong. Jadi memang saya bikin sedemikian rupa supaya gantian gitu, Katolik, Kristen, Katolik, Kristen. Nah itu seperti itu Pak. Nah, jadi sehingga mereka di sini pun sebenarnya sekarang kalau kawan-kawan yang sudah terbiasa itu tidak ada masalah. Mungkin yang belum terbiasa itu yang kadang-kadang mungkin mereka kadang-kadang juga, misalnya yang berasal dari Katolik lihat kebetulan pas Kristen cikra-cikra Pak Lulu ya. Lama-lama mereka tahu. Oh begitu. Nah, akhirnya mereka menyadari dan mereka mengapresiasi juga. Jadi saya kira ini baik gitu. Sehingga kalau di luar mungkin nggak makan begitu Pak, dan juga pasti lihatannya mereka yang Kristen itu loh misalnya alergi sekali dengan teknologi seperti itu. Tetapi sekarang di sini nggak ada lagi, dan itu semua sekali saya. Jadi mereka semua belajar dari situ. Saya melihat akan kembali bahwa di sini akan menjadi bibit-bibit yang tidak akan mempertentangkan pemerintah. Ini sangat baik. Jadi saya selalu tanamkan kepada mereka tidak perlu membawa doktrin gereja masing-masing, tidak perlu membawa istilahnya haram di gerejanya masing-masing, kita sama-sama. Nah di sini sudah mulai Pak, sudah mulai terbuka, walaupun satu dua masih ada, tapi dengan adanya kegiatan Kristen secara open ini cukup baik. Kita tidak ada memisahkan yang saya kira seperti itu kegiatan-kegiatan yang kita buat, baik itu PA maupun ibadah. Bahkan ibadah Katolik pun ada sekali-sekali mazmurnya yang anak Kristen juga. Iya. Nah, seperti itu. Pembacaan umat, bacaan doa umat atau bacaan Injil juga mereka pernah melakukan. Seperti itu supaya mereka ikut berpartisipasi, karena WR-nya pun banyak yang Katolik juga. Jadi
Menurut saya ini sesuatu hal yang baik. Saya kira itu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, yang dibangun oleh pengurus Gereja Okumene ini adalah bagaimana membangun moderasi beragama antara agama Kristen dan agama Katolik ini menjadi suatu persahabatan dan persaudaraan dalam beberapa kegiatan. Dan ini adalah suatu bentuk moderasi beragama yang menciptakan bukan hanya toleransi tetapi persaudaraan yang kuat. Nah, Pak Lulu, khususnya bagi yang belum tertarik ini, ya kan? Karena mungkin Pak Lulu bisa jelaskan berapa jumlah yang Katolik dan yang Kristen yang dibina ya. Memang tidak bisa, dan datanya fluktuatif ya, tergantung masa hukuman dan mungkin masa menunggu hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Tetapi dari sekian jumlah yang mendapat pembinaan ini, saya lihat mereka justru ketika keluar ya sangat bergiat ya, sangat bergiat untuk membangun pelayanan-pelayanan yang memberikan ya, kasih kepada semua orang. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana bentuk motivasi yang dibangun oleh pengurus gereja. Baik. Jadi jumlah kita memang banyak, tapi yang jelas yang sudah terdaftar dari yang saya tahu itu dari kemudian yang masuk ke dalam daftar saya itu 60, tetapi yang aktif 40. Dari yang aktif 40 ini kurang lebih separuh juga, 20 lah, kurang lebih 20 sampai 25 itu adalah Katolik, 20 sampai 25 juga itu adalah Kristen. Karena saya tahu setiap hari Minggu, karena hari Minggu lah yang paling banyak. Baik. Umat kita yang paling banyak datang, kurang lebih 40-an sampai 45 orang. Nah, kalau pas kebetulan Kristen saya lihat sekitar 22-an orang lah yang datang. Yeah. Nah, jadi yang saya tahu seperti itu. Terima kasih itu kurang lebih 22-an orang, 20 sampai 25 orang. Baik. Seperti itu. Jadi ya tidak ada masalah sih Pak. Kami tidak bisa memaksa mereka. Iya. Paling-paling ya seperti napas lah. Napas kalah mereka rame datang. Selain itu ya sudah biasa. Ya moga-moga aja mungkin ini sekarang sudah mulai rame lagi. Oh mungkin ya moga ini adalah berkat dari doa-doa kita yang ada di sini kepada kawan-kawan kita yang aktif. Saya kira itu. Baik. Yang luar biasa sebenarnya kan pengurus gereja bisa bekerja sama dengan petugas atau pegawai rutan untuk mewajibkan ini ya. Tetapi inilah pelayanan kasih. Walaupun sudah berada di daerah binaan ini, pengurus gereja Okumene ini tidak memaksakan. Ini adalah panggilan menjawab suara Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Untuk warga binaan yang masih belum aktif ya terus didoakan ya. Nah, ini bagaimana bentuk pelayanan doa dan pelayanan kerja yang dilakukan oleh pengurus gereja dalam terus melakukan pelayanan ini, Pak Lulu? Silakan. Ya, sebenarnya ada beberapa teman yang keliling lah artinya kepada mereka. Baik. Yang jarang masuk, ya pernah saya datangi juga itu rajin kok tiba-tiba mau bilang. Ini yang kadang-kadang kekhawatiran saya seperti itu. Ya. Dan memang ya itu doanya tuh ya kita doakan setiap hari Minggu, setiap hari ibadah, setiap pertemuan itu kita doakan. Bahkan mereka yang sakit itu kita rame-rame di sana kita doakan, seperti kemarin ada yang sakit kita doakan. Itu kan lah untuk yang dekat yang sakit itu jarang terjadi. Tapi ada 1-2 orang ada kita ya terus terang aja lah Pak, kami itu tidak mungkin mendatangi kamar sendiri.
Betul, betul. Ya, karena itu jelas nanti Bapak malu sendiri lah. Gitu. Nanti tiba-tiba ternyata ada pengaruh yang kurang baik misalnya dari kawan. Gitu. Jangan ke gereja, kamu harus ke ini aja, dan seperti itu aja. Tapi saya pikir dalam terserah itu kan akan kembalikan kepada. Jadi ini memang diusulkan kami dan kita tidak bisa memaksa melalui aturan yang ada di misalnya karena apabila tidak ke gereja atau tidak ke tempat ibadah maka kamu tidak dapat PP atau pembebasan bersyarat. Jadi memang kami sudah komunikasi dengan mereka, tetapi itu aturan tidak ada. Jadi memang satu-satunya yang aturan yang ada itu malah di asimilasi. Asimilasi itu kebetulan kalau asimilasi itu adalah dari Katolik, ya nanti yang datang dari Katolik. Ya. Ke organisasi yang misalnya anti asuhan itu ada yang kalau yang untuk kami tidak ada Pak, memaksakan mereka apabila danum tidak bisa mendapat itu, malah nanti mereka dituntut macam-macam karena dalam aturan. Ya. Nah, sudah kita usulkan pelembagaan Pak supaya membiarkan anak-anak yang ada di sini untuk datang ke tempat ibadah baik gereja. Nah, aturannya itulah yang jadi masalah seperti itu Pak. Jadi kalau kami memaksakan ya sah. Ya, ya. Baik, Pak Lulu, terima kasih bincang-bincang kita ini. Nanti pada lain kesempatan kita akan juga menggali bagaimana proses pembinaan iman yang luar biasa di Gereja Okumene Rutan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tiada terasa waktu juga yang membatasi kita untuk berbincang-bincang dengan pengurus gereja Okumene Rutan kelas 2A Pontianak, Pak Lulu. Semoga apa yang disampaikan Pak Lulu ini dapat menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa biarpun ada warga kita atau umat kita yang berada di Rutan, tetap harus kita dampingi, motivasi, dan justru motivasi itu datang dari dalam sendiri, dari komunitas umat yang ada di Gereja Okumene Rutan kelas 2 Pontianak ini, memberikan inspirasi kepada mungkin ya Bapak Ibu untuk terus mampu melayani. Kami mengucapkan terima kasih Pak Lulu atas kesempatannya, karena memang untuk masuk di sini memang butuh waktu ya, dan juga memang di dalam kegiatan ini ada kendala-kendala yang memang harus kita lalui, tetapi itu tidak menjadi persoalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Agung, kami mengucapkan syukur dan terima kasih saudara-saudari kami yang berada di setiap daerah binaan, baik rutan dan lapas. Engkau selalu berkati, bimbing, agar mereka terus melayani walaupun dalam kondisi apapun dan juga dalam situasi apapun. Kita selalu berserah kepadamu, karena Engkaulah Sang Maha Kasih, Maha Agung yang memberikan napas kehidupan kepada kami. Kami selalu memohon rahmat-Mu agar kami mampu untuk menjadi pribadi yang selalu melayani dan setia kepadamu dalam kondisi dan situasi yang kami hadapi. Dan kami berdoa bagi pengurus gereja Rutan Okumene di manapun, pengurus di lapas, baik lapas wanita, berkatilah mereka agar mereka selalu berbesar hati dan rendah hati dalam menghadapi situasi di dalam, dan bagaimana mengajak saudara-saudari kami untuk selalu mendengarkan firman dan sabdamu dan melaksanakan firman dan sabdamu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam. Dunia.